Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Purwaningsi dengan NPM 20424147. Saya dari kelas 4E. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan materi dengan judul Standar Proses dan Standar Penilaian. Masuki materi yang pertama, yaitu standar proses. Pengertian standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga evaluasi pembelajaran. Pada intinya, standar ini mengatur bagaimana proses belajar mengajar harus dilakukan oleh guru. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan standar proses. Yang pertama itu menjamin pembelajaran berjalan secara interaktif, inspiratif, dan juga menyenangkan. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif untuk siswa. Yang ketiga itu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, memberikan ruang bagi peserta didik dan juga kemandirian. Yang kelima itu menjadi pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga yaitu ruang lingkup standar proses. Standar proses ada berbagai lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu materi pembelajaran, yaitu biasanya sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu metode atau model pembelajaran, misalnya diskusi, problem based learning. Dan yang keempat yaitu media pembelajaran seperti buku, video, PowerPoint, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu sumber belajar seperti dari buku, internet, atau dari kehidupan sehari-hari, lingkungan contohnya. Yang keenam yaitu penilaian, sama saja dengan teknik atau instrumen. Nah, dalam kurikulum Merdeka, perencanaan lebih fleksibel. Guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini biasanya menyapa siswa, memberikan apresiasi atau mengaitkan materi dengan yang sebelumnya. Ada juga untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik, sama saja dengan mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Berpusat pada siswa dan juga menggunakan metode aktif. Contohnya yaitu seperti diskusi, presentasi, dan juga praktikum. Pendekatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Biasanya menyimpulkan materi, refleksi, dan juga memberikan tugas. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan pembelajaran. Biasanya ini berpusat pada peserta didik, interaktif yang menyenangkan, menantang, dan juga memotivasi, kontekstual, berbasis kompetensi, dan terakhir yaitu memanfaatkan teknologi. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian dalam proses pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk yang pertama yaitu mengetahui pemahaman siswa, dan yang kedua yaitu memberikan umpan balik, dan yang ketiga yaitu memperbaiki proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam standar proses. Biasanya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu guru masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa tidak ada waktu untuk bertanya.
Siswa hanya mendengarkan apa yang guru jelaskan. Dan yang kedua yaitu kurangnya penggunaan teknologi. Dan yang ketiga yaitu perencanaan belum maksimal. Solusinya yaitu pelatihan guru. Yang kedua itu penggunaan media digital, dan yang ketiga yaitu supervisi pendidikan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu standar penilaian. Adapun pengertian penilaian, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, yang artinya yaitu aturan tentang cara menilai siswa secara benar dan juga adil. Materi yang kedua yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini yang pertama yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang ketiga yaitu memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu menentukan kelulusan. Lanjut materi berikutnya yaitu prinsip penilaian. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu objektif, sama saja dengan sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu adil, yang artinya tidak membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu transparan, yang artinya terbuka. Dan akuntabel, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu sistematis, yang artinya terencana. Dan yang terakhir yaitu edukatif, yang artinya mendidik. Materi yang selanjutnya yaitu jenis penilaian. Yang pertama yaitu ada penilaian formatif, yaitu yang dilakukan selama proses belajar. Tujuannya yaitu memperbaiki pembelajaran. Contohnya seperti kuis atau diskusi dan tugas. Yang kedua yaitu ada penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk menentukan nilai akhir. Contohnya yaitu ujian, UAS, atau proyek akhir. Materi yang selanjutnya yaitu teknik penilaian. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi observasi, jurnal, dan juga penilaian diri. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Biasanya diuji dengan tes tertulis, tes lisan, atau dalam penugasan. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Biasanya diuji dengan cara praktik, proyek, atau juga portofolio. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu standar proses mengatur cara pembelajaran yang dilakukan secara efektif. Standar penilaian yaitu mengatur cara untuk mengukur hasil belajar siswa secara adil dan juga objektif. Keduanya sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, keduanya menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.